Assalamualaikum Pak Udan, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Hadi. Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Pak Udan, saya ikut senang nih mendengarnya. Tapi saya perhatikan hari ini Pak, kelihatannya kurang bersemangat ya Pak. Nggak seceria biasanya. Kenapa Pak? Apalagi ada masalah? Ya itulah Pak, ya sebenarnya saya tuh ya memang lagi ada sedikit masalah. Tapi saya tuh bingung mau sharingnya sama siapa gitu ya. Kira-kira Pak Hadi ada waktu nggak? Ya, mohon maaf nih Pak Hadi ya, seandainya saya mengganggu kesibukannya gitu. Oh, insya Allah ada Pak, jangan sungkan. Tidak mengganggu kok. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, ya. Beberapa hari ini saya lagi tidak nyaman, tidak tenang, ya. Pikirannya juga tidak tenang, gitu Pak Hadi. Iya. Baik Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak buat Pak Udan? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil sharing kita ini? Hmm, Ya, saya sih berharap Pak Hadi ya akan mendapatkan pencerahan gitu ya setelah sharing dengan Pak Hadi ini. Kemudian nanti saya berharap ya ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Siapa? Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusinya ya Pak. Amin. Amin. Jadi permasalahannya nih seperti apa Pak? Coba Bapak ceritakan. Iya. Nah, jadi begini Pak Hadi, waktu itu Pak Hadi ingat tidak ya, beberapa Hmm. hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi ke sekolah ya. Oh, Nah, yang itu ya Pak ya? saya kebagian supervisi. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak Hadi. Oh iya 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 ingat. Kemarin itu Bapak disupervisi ya sama pengawas. Iya, betul. Oh bisa sih Pak, bisa sampai dapat teguran dari pengawas itu Pak. Iya sih kalau menurut saya sih ya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Nah, tidak serius gimana Pak? Sampai membuat Bapak nggak tenang gitu. Yaitu Pak, kemarin Bapak pengawas tuh mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh, proses KBM yang gimana ya Pak? Apakah Bapak itu dinilai kurang mampu mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi gini Pak Adi ya, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana Pak Udan respon dari pengawas tadi? Hmm, Saya sih menyampaikan kepada beliau ya bahwa selama ini ketika saya mengajar tuh saya menggunakan berbagai sumber ya, baik dari buku referensi yang ada di perpustakaan sekolah ya. Kemudian saya kan berpikir yang penting mengacu terhadap tujuan pembelajaran saja gitu. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, ya beliau mungkin agak kurang sependapat dengan saya. Oh, jadi masalahnya itu. Kalau begitu, kegiatan belajar mengajar selama ini yang Bapak laksanakan seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya ceritakan Pak Hadi, ya. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Gitu Pak Hadi. Oh, begitu Pak. Mengapa Pak Udan? Kok bisa sampai tidak menggunakan buku teks? Iya. Jadi kalau menurut saya, sumber belajar itu kan
yang saya gunakan sudah cukup memudahkan para murid ya. Nah, Iya. murid-murid sudah termotivasi gitu. Dan sejauh ini ya masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Gitu, Pak. Sebenarnya sih itu sudah bagus ya Pak ya. Kemudian Pak Udan soal hasilnya menurut Pak Udan gimana nih hasilnya saat Pak Udan mengajar menggunakan banyak sekali sumber belajar tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama Pak bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan gaya belajarnya pun beda-beda kan Pak? Iya, betul, Pak. Ya, ya itu kenapa saya nggak kepikiran ke sana gitu, Pak Hadi ya. Selama ini kan menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak Hadi. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu ya seperti itu Pak. Bahwasanya buku teks itu penting sebagai sumber belajar supaya Pak Udan menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi tidak meninggalkan buku teks di samping Pak Udan sudah tadi yang disebutkan sudah menggunakan sumber-sumber belajar ya. Seperti itu, Pak. Iya, betul. Saya juga berpikiran mungkin sependapat dengan yang Pak Hadi ya sampaikan gitu, Pak. Iya, Pak Udan. Jadi gimana nih sekarang? Setelah Pak Udan sharing, sekarang gimana perasaannya? Iya. Saya ucapan terima kasih sama Pak Hadi. Ya, alhamdulillah saya sudah merasa rada lega lah, rada tenang gitu. Tetapi saya masih ada sedikit yang dikhawatirkan nih Pak. Ya, suatu hal yang membuat saya merasa resah, ya, khawatir gitu, sehingga kepikiran terus. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain ya agak sedikit terbengkalai gitu Pak. Oh, jangan sampai itu, Pak, begitu. Ya, kan sebagai muslim kan kita bisa perbanyak zikir ya, Pak ya. Iya, Menjadi betul. apa namanya yang namanya masalah itu dekat sekali Pak di antara kening dengan tempat sujud. Artinya minta tolong, minta bantuan dalam sholatnya. Begitu. Ya Pak ya. Iya, Kemudian tenang saja Pak. Terus gimana nih Pak? Kira-kira apa yang membuat Pak Udan merasa sekarang masih resah? iya. Sebetulnya ya yang membuat saya resah dan khawatir itu adalah mungkin karena Bapak pengawas kemarin itu menyampaikan hal tersebut ya kepada kepala sekolah saya, Pak. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah ke depannya. Iya sih. Jadi jika boleh saya menyimpulkan nih Pak ya, Iya, yang membuat Pak Udan merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak ya. betul. Nah, karena Pak Udan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan Mhm. ketika pengawas memperingatkan Bapak, Pak Udan memberikan argumen. Sehingga hal itu mungkin yang membuat pengawas merasa tersinggung. Biasanya kan kalau pengawas itu kan ingin memberikan sebuah refleksi, ingin memberikan catatan, itu pengennya diterima gitu Pak ya. Tapi Iya, Bapaknya malah memberikan argumen, ya nggak apa-apa ya Pak, namanya feedback itu harus terjadi ketika supervisi. Nah, pada saat itu mungkin Bapak pengawasnya itu tersinggung Pak, lalu langsung refleks gitu, langsung menyampaikan kepada Bapak kepala sekolah. oh begitu ya Pak Hadi ya. Kira-kira eh ya saya akan dipanggil atau ditegur ya enggak sama kepala sekolah tuh Pak ya? Jadi kalau menurut saya nih Pak, untuk masalah ini Pak Odan bisa mengevaluasi dan persiapkan diri saja dulu. Nanti misalnya nih, ya, misalnya
cepat atau lambat, Pak Udan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak ini udah siap karena sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dan menjelaskan, tabayun ya Pak ya, Iya. menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Pak, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Udan dalam mengajar. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Ya harapan saya juga ya mungkin sama seperti itu. Iya, amin, amin, amin. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa nih rencana Pak Udan selanjutnya? Kalau rencana awal mungkin yang pertama saya akan menemui kepala sekolah dulu ya Pak ya Betul. untuk membicarakan masalah ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi yang terbaik buat permasalahan saya ini Pak. Nah, setuju banget Bapak. Rencananya sangat bagus. Lalu, kira-kira apa nih? Masih ada hal lain apa yang akan Bapak lakukan? Rencananya nanti saya setelah menemui kepala sekolah itu ya Pak, saya akan menemui Pak pengawas juga dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian nanti terkait proses kegiatan belajar, ya kedepannya saya juga mungkin akan menggunakan buku teks di samping ya meminta saran kepada Bapak pengawas gitu mengenai bagaimana dalam menjalankan kegiatan pembelajaran yang sangat baik dan efektif itu Pak. Itu Bagus. Pak. Iya, bagus sekali Pak. Kemudian gimana nih dengan proses KBM-nya, kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya Pak. Jadi kan setelah ini saya akan mulai setelah ini saya akan mulai untuk memperbaiki semua yang diberikan atau yang dikasih saran oleh Bapak pengawas gitu ya Pak. Hmm. Bentar Pak. Untuk telepon. Iya Pak, ya setelah ini kan saya mulai akan memakai buku teks gitu ya. Kemudian nanti dari berbagai sumber yang sudah saya gunakan, insya Allah itu tetap akan saya terapkan, akan saya gunakan. Kemudian karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang saya gunakan gitu Pak. Nah, sehingga dengan demikian ya akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar bagi para murid saya di sekolah, Pak. Iya, subhanallah, luar biasa sekali itu Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus itu. Saya setuju Pak dengan ide itu Pak. Alhamdulillah kalau begitu, Pak, ya. Terima kasih ya, saya bersyukur. Jadi sekarang saya merasa lebih lega ya. Karena jujur saya masih merasa takut awalnya, Pak. Ya, dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Apalagi kalau sudah berurusan dengan ya atasan kita, Pak. Ya, takutnya nanti malah tambah rame ya dan melebar kemana-mana. Hmm. Iya Pak, eh bagus sekali itu apa namanya yang dilakukan oleh Pak Udan. Pokoknya sih tetap positif thinking aja Pak. Nah, gitu ya Pak ya. Selanjutnya Iya. nih Pak, dukungan apa Pak yang akan Bapak laksanakan? Yang akan Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tadi Pak? Baik, Pak, ya. Nah, mengenai hal itu mungkin saya secepatnya akan menindaklanjuti ya. Yang pertama, dalam proses kegiatan belajar di kelas saya ya, saya tetap
pasti akan mengacu terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan mematuhi peraturan yang ada, ya termasuk yang disarankan oleh Bapak pengawas, ya harus menggunakan buku teks. Kemudian saya akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa setelah dari dari kepala sekolah, saya akan pergi menemui Bapak pengawas, gitu Pak. Berarti itu komitmen Pak Udan ya Pak ya untuk Iya, menjalankan rencana betul. tadi. Kemudian tadi batas waktunya itu kalau nggak besok lusa ya Pak ya untuk menemui Iya, Pak pengawas. Bagus sekali Pak. Nah selanjutnya nih dukungan apa nih Pak? Tadi kan komitmen Bapak untuk melakukan rencana itu. Kemudian batasan waktunya juga tadi Bapak juga sudah menjelaskan. Nah sekarang kira-kira ada lagi nggak Pak dukungan yang Pak Udan butuhkan untuk melaksanakan komitmen tadi? iya Pak. Jadi terkait masalah ini mungkin nanti saya akan lebih berusaha berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, ya, baik dengan guru ataupun dengan tenaga pendidik yang lainnya. Nah, agar biar apa? Ya, biar bisa semuanya saling mengingatkan gitu, Pak. Iya, wah ini ide yang sangat brilian sekali Pak. Semoga nih Pak Udan ya semuanya tuh dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Amin. Bapak dapat kembali bertugas dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Karena percuma Pak, Bapak bertugas sebaik-baik apapun metode dan prasarana semuanya baik, tapi ketika perasaan Bapak itu dalam ketakutan, tidak nyaman, gelisah, maka akan berimbas nanti kepada cara ngajarnya Bapak. Ya mudah-mudahan Bapak kembali bertugas dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Hadi atas waktu dan semuanya, Pak, ya. Baik saran-sarannya maupun masukannya gitu. Sehingga sekarang saya merasa lebih tenang dan lebih lega. Ya, semoga saja kita sebagai guru, ya sebagai pendidik, ya mampu memberikan teladan yang baik dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu Pak. Amin, Amin. betul. Setuju Pak. Ya, mungkin Makasih itu atas saja. Pak. Ya, mungkin itu saja Pak Hadi yang ingin saya sampaikan. Ya, sekarang saya izin mau melanjutkan kegiatan di kelas ya. Iya Bapak. Ya, izin pamit Pak Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Udan. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Hadi. Ya, alhamdulillah kabarnya baik Pak. Gimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah Pak. Baik. Gimana nih Pak? Bapak punya waktu nggak? Tentu saja Pak. Ya, kira-kira ada hal apa ini Pak? Iya nih Pak. Saya itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan nih dengan Bapak. Apakah Pak Udan nih bersedia untuk berbagi dengan saya Pak? Insya Allah Pak. Ya, memangnya nanti setelah sharing dengan saya, ya kira-kira apa sih yang Bapak harapkan? Iya, saya ingin Pak nantinya tuh saya menemukan solusi Pak dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, begitu Pak. Tentu saja boleh Pak, ya. Malah saya merasa senang gitu ya bisa berbagi dengan Pak Hadi. Kalau boleh tahu nih, ya, permasalahannya apa sih Pak? Iya Pak, permasalahannya tuh jadi yang terjadi di dalam kelas Pak sama murid-murid saya gitu. Oh, gitu. Ya, dengan murid-murid Bapak di kelas gitu Pak. Iya di kelas, di mana lagi Pak Udan tuh kan saya kan murid Oke. Pak. Ya, kalau boleh saya tahu nih, permasalahannya apa sih Pak dengan murid-murid itu Pak? Nah begini Pak, di dalam kelas saya itu ada beberapa murid Pak yang mengalami kesulitan
untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, jadi gitu. Nah, boleh. Kalau kalau boleh nih, kira-kira penyebabnya apa sih, Pak? Ya, beberapa murid itu tidak bisa memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kira-kira kenapa, Pak? Oh iya Pak, sepertinya nih pasti Pak kalau ada masalah pasti ada sebabnya, ada faktornya. Iya. Nah, yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan itu Pak. Oh, nah, ada beberapa faktor kan ya. Nah, Iya. kira-kira faktor apa saja yang memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi pada murid-murid Pak Hadi itu? Nah, saya langsung cross check tuh Pak. Yang tadi anak-anak yang mengalami masalah tadi. Saya tanya nih pada anak tadi, anak tersebut. Ada yang Iya. menjawab, belum sarapan Pak dari rumah. Ada lagi yang saya tanyakan, mereka emang ya kurang sekali Pak. Agak sedikit lola gitu bahasa sekarangnya tuh. Loading lama, jadi lambat Pak. Jadi Siap, bisa siap. masuk materi yang sedang atau sudah diajarkan. Oh, jadi yang pertama ya ada yang tidak sarapan gitu ya. Hmm, Yang kedua ya mungkin karena ya udah bawaannya seperti itu ya. iya. Mungkin karena anaknya merasa kurang gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi seberapa besar harapan Bapak terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya sih, Pak ya, setidaknya anak-anak itu nih, setelah saya menerapkan pembelajaran, ya paham gitu Pak ya. Masa saya ngajar sampai-sampai mereka nggak paham, Iya, kemudian betul. bisa jawab pertanyaan saya gitu. Dan Mm-mm. tidak hanya seperti itu Pak, kadang ada yang melamun. Kalau ditanya tuh Pak, kemudian ditanya lagi, geleng-geleng. Nggak tahu Pak, gitu. Iya. Ya iya, paling setidaknya kan ada yang memberikan respon yang baik gitu Pak, atau Mm-mm. respon yang positif ya. Iya. Nah, baik Pak. Nah, setelah Bapak mengetahui penyebabnya seperti itu, nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya? Hmm, mungkin ya Pak ya, yang akan saya lakukan itu yang pertama nih, saya akan melakukan komunikasi Pak bagi murid tadi ke orang tuanya supaya sarapan. Iya, Kemudian saya sampaikan bahwasannya sarapan itu penting sebelum melakukan kegiatan bersekolah dan akan menginformasikan kepada orang tua kalau sudah sarapan penting, maka ya disiapkan sarapannya untuk anak di rumah setiap pagi. nah, baik Nah, dan Pak. yang memiliki pemahaman yang lambat nih Pak ya, saya Iya, akan memberikan bimbingan yang lebih. baik Pak. Ya, itu mungkin rencana yang sangat bagus ya Pak, di mana Bapak mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan, ya, sehingga murid bisa lebih fokus lagi dalam belajarnya. Kemudian untuk murid yang agak lambat gitu perkembangannya, ya, diberikan bimbingan yang lebih gitu. Nah, menurut Bapak, bimbingan yang seperti apa yang akan Bapak lakukan? Iya nih Pak, kayaknya saya nemu nih Pak nih. Bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan Pak, dalam praktek tentang pemahamannya mengenai pembelajaran yang telah dipelajari Pak. Oh, begitu. Tetapi kan Bapak harus terus-menerus ya Pak membimbing mereka. Iya dong Pak, sampai saya bimbing gitu Pak, semampu dan yang saya bisa Pak. Jadi harus harus ada waktu luang. Saya meluangkan waktu buat mereka itu Pak. Iya, berarti harus sampai bisa ya Pak. Nah, Mm-mm. kira-kira kapan itu akan dilaksanakan bimbingannya Pak? Iya Pak, saya akan melaksanakannya setelah selesai pembelajaran kayak ini Pak. Mungkin
Bisalah curi-curi waktu istirahat 5 menit aja gitu ya Pak. Mungkin bisa kali Pak ya? Nah, itu bagus, Pak. Karena kan tidak mengganggu pembelajaran anak juga gitu ya, Pak. Mhm. Nah, kemudian dari bimbingan itu, nah apa komitmen yang Bapak akan laksanakan terhadap rencana penyelesaian masalah tadi, Pak? Tentunya Pak, saya akan melakukannya secara konsisten Pak. Jadi apa yang sudah saya rencanakan, saya lakukan dan setelah saya lakukan, saya akan mencoba konsisten. Dalam bahasa Arabnya katanya sih Pak, istiqomah gitu. Betul nggak Pak? Istiqomah, iya, betul. Sudah Pak ya? Dan terus menerus Pak, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid saya itu Pak. Jadi kan yang penting sih berproses ya Pak ya, berusaha semaksimal mungkin. Iya, Nah, betul. insya Allah nanti juga akan terlihat ya Pak hasilnya ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh ya Pak. Iya. Oke. Nah, setelah Bapak merencanakan seperti itu, ya, kira-kira siapa saja, Pak, yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen itu tadi, Pak? Nah, tentunya dalam hal ini ya Pak, Bapak Kepala Sekolah Pak, yang akan membantu saya. Kalau Iya, bagaimanapun pimpinan harus tahu Pak keadaan guru-gurunya di kelas kayak gimana, apa masalahnya, dan kemudian juga orang tua Pak yang bekerja sama. Saya juga mengkomunikasikan kepada orang tuanya agar lebih perhatian lagi kepada anaknya. Jadi jangan menyelesaikan atau menyerahkan anaknya itu ke sekolah secara utuh cuma-cuma di rumah nggak diulang-ulang lagi gitu Pak. Dan tentunya sama rekan sejawat juga. Ada rekan yang lebih senior, ada rekan yang lebih bisa banyak pengalamannya untuk hal ini gitu Pak. iya, iya. Oke. Intinya kan antara guru sama orang tua, ya, rekan sejawat, berarti kan harus saling komunikasi, ya, kolaborasi, gitu kan, ya, Pak? Iya betul Ya. Pak. Nah, kemudian kira-kira bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya? Oh iya Pak, saya akan menjalin komunikasi yang baik Pak dengan orang tua dan menjaga komitmen ini Pak agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Pak. Oke, bagus sekali rencana Bapak ini. Ya, berarti untuk kedepannya agar murid dapat lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak terapkan gitu. Nah, itu akan menjalin komunikasi dengan para orang tua, ya. Kemudian Bapak memberi bimbingan yang lebih kepada murid yang lebih membutuhkan. Begitu ya, Pak? Iya Pak. Oke, baik, Pak. Nah, dari perbincangan ya dari awal tadi sampai sekarang ini ya, kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak sekarang? Masya Allah Pak, Alhamdulillah sudah lega gitu Pak, plong. Kalau bisa berbagi cerita tuh yang tadinya masalah disimpan dalam hati, akhirnya dibicarakan, diapresiasi sama Bapak juga, diberikan solusi. Jadi tambah lega gitu Pak, permasalahan yang saya dapat Pak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, saya kira pembicaraannya sangat luar biasa sekali ya Pak. Ya, Iya saya Pak. harap mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan apa yang sudah direncanakan, gitu Pak. Mm-mm. Betul. Iya Pak. Insya Allah saya akan semangat dalam melaksanakannya Pak. Membimbing murid-murid saya. Kalau bagaimanapun kan Pak ya, saya sebagai guru nih harus bisa memandang bahwasannya inilah lahan jariah saya Pak. Saya kan nggak ada amalan yang istimewa Pak di hadapan Allah Pak. Mudah-mudahan dengan saya membimbing murid dengan sepenuh hati, dengan berpihak kepada murid, bisa menjadikan saya ini masuk surga ya Pak ya. Amin. Iya, betul. Baik, ya. Saya kira mungkin cukup ya. Atau ada yang ingin dibicarakan lagi, Pak Hadi? Iya, kayaknya sudah cukup Pak untuk masalah saya.
Dan terima kasih sekali Pak atas waktunya Pak Udan. Iya, sama-sama Pak Hadi. Nah, kalau begitu saya izin undur diri dulu Pak Hadi ya. Masih ada kegiatan yang lain yang harus saya selesaikan. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya. Saya juga ada jam lagi nih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sudah berlangsung kegiatan coaching antara saya Muhammad Nur Hadianto dengan Bapak Udan Tirta ya. Di mana saya sebagai coach kemudian bergantian peran sebagai coachee. Nah, kemudian saya akan merefleksikan sebagai coach. Yang pertama, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapannya sudah cukup terbuka, baik pemikiran dan pengalamannya. Alhamdulillah, lebih lega. Kemudian yang kedua, apakah yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, saya perlu meningkatkan literasi dalam komunikasi lagi dengan coachee sehingga saya bisa menggali lebih tajam untuk memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, apakah yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk bisa menenangkan pikiran, bagaimana saya dapat membantu coachee untuk mencapai tujuan tersebut. Saya juga harus fokus sehingga tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan. Kemudian apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Insya Allah saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya lebih mendalam untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa berpikir lebih kritis lagi. Saya juga akan lebih mendengar lebih detail lagi pertanyaan dari coachee. Ya, itu refleksi dari saya, Muhammad Nur Hadianto. Nah, kemudian untuk umpan baliknya Pak, gimana Pak? Umpan baliknya. Iya, sebagai coachee. Umpan baliknya sebagai coachee yang dirasakan ya, saya lebih senang saja karena ada yang bisa mendengarkan keluh kesah saya, terutama bagaimana mencerahkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi lebih plong aja ketika ada yang mendengarkan, apalagi ditambah dengan solusi. Terima kasih. Oke, baik Pak Hadi ya. Mungkin itu refleksi dari Pak Hadi ya. Oke. Untuk selanjutnya ya dari saya refleksinya ya. Yang pertama itu ya di sesi praktik kali ini ya, praktik coaching kali ini ya mungkin agak lebih siap ya berperan sebagai coach ataupun coachee ya. Karena mungkin pada hari kemarin kita sudah latihan gitu. Jadi sudah ada skenario yang sudah disiapkan sehingga tidak terasa kaku lagi gitu. Kemudian tidak overtime gitu. Nah, hal yang sudah baik yang hal yang sudah baiknya adalah yaitu kondisi yang saat ini ya merasa nyaman gitu ya. Santai, komunikasi dua arahnya terjalin dengan baik. Kemudian tidak ada justifikasi gitu ya antara coach dan coachee gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang diajukan juga sudah cukup ya, sudah cukup baik menggunakan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, kemudian yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diperbaikinya ya, mungkin lebih banyak lagi pertanyaan yang lebih memantik
kita sebagai kuci ya gitu, biar lebih berkembang tentang kompetensi yang dimiliki oleh kuci itu. Nah, selanjutnya untuk kehadirannya ya alhamdulillah, karena ya kami sudah menyiapkan skenario ini dengan baik gitu, antara kus dan kuci ya, dalam keadaan mindfulness gitu ya Pak. Ya. Ya. Ya, terlihat dari fokus kucing yang dilakukan tidak ke sana kemari gitu kan, tetap fokus dengan kegiatan kucingnya. Nah, yang terakhir, apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, saya rasa ya lebih ke mempelajari lagi alur tirtanya ya, agar lebih lengkap gitu, agar lebih terarah gitu. Nah, adapun yang jadi umpan baliknya dari saya sebagai kuci, setelah saya dikucing sama Pak Hadi gitu. Sebagai kuci saya merasa lebih lega gitu ya, lebih senang, lebih nyaman lagi gitu, karena apa yang saya khawatirkan yang selama ini mengganjal dalam diri saya gitu dapat saya utarakan kepada Pak Hadi sebagai kus gitu. Dan Pak Hadi alhamdulillah sudah memberikan pencerahan, memberikan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Mungkin itu ya refleksi dan umpan balik dari saya. Alhamdulillah ya, refleksi dan umpan baliknya sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan dari praktek kucing ini bisa memberikan pencerahan untuk kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak Hadi ya. Iya, alhamdulillah. Semoga lebih baik lagi ke depan. Ya. Ada tambahan lagi Pak Hadi? Iya, alhamdulillah sudah disebutkan semua sama Pak Udan. Ya, apa namanya, umpan baliknya, refleksinya. Jadi lebih kalau bagi saya pribadi sebagai apa namanya, praktek ini sangat sangat bermanfaat sekali gitu. Lebih tereksplor lagi nanti, mudah-mudahan bisa langsung dipakai untuk mengcoach murid dan rekan sejawat lah ya Pak Udan ya. Iya betul Pak Hadi. Ya harapannya sama mungkin seperti itu. Ya cukup Pak Hadi ya. Iya Bapak. Oke siap, terima kasih Pak Hadi ya, kita sudah saling kerjasama. Ya mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.